Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Eko Pratama dari Program Studi Teknologi Reka Samarang dengan NPM 247410 dari kelas 3A. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktikkan dasar-dasar dari router dan switch eh, tentang penerapan praktik dasar Cisco Tracker. Di sini menggunakan penerapan di router sama switchnya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Baik, tunggu sebentar. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama kita mau mencoba itu penerapan remote Cisco-nya. Yang dimana untuk praktiknya yang pertama di sini ada kita tambahin dua PC di sini. Dua PC, kemudian kita tambahin satu router dengan satu switch. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan kabel yang namanya konsol kabel. Nah, kemudian kita sambungkan, terus kita pilih konsol. Setelah itu kita pilih ke PC-nya, gunain RS232. Kemudian yang ini sama, gunain switch, terus pilih konsol. Kemudian RS332. Kemudian di sini kita buka terminal, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa code yang bisa kita gunain sebenarnya. Nah, ada switch penerapan kode-kodenya kayak gitu. Juga bisa gunainnya itu pakai sebentar command prompt. Nah, bukan, sorry. Di bagian mana ya? Sebentar. Di bagian CLI Command Line Interface juga bisa digunakan. Di sini digunakan untuk penerapan komen-komen interaksi dari dasar-dasar switch dasar-dasar aplikasi Cisco Trackernya. Nah, kurang lebih untuk bagian router juga sama. Di sini ada CLI untuk dia menggunakan interaksi. Di sini biasanya saya menggunakan langsung no. Dan ya, di sini proses sudah berjalan, bisa kita gunain komennya. Nah, sebelum itu kita juga di sini mau tes nih komen-komennya. Di sini kita hapus dulu PC-nya, delete. Nah, selanjutnya kita mencoba apa namanya? Di sini comment prompt. Nah, comment prompt pertama di sini kita pakai yang namanya tuh ada beberapa tahap ya. Ya, untuk tahap pertama itu menggunakan saya lupa sebentar.
Oh ya, untuk tahap pertama itu ini namanya user model. User model itu dengan bentuk seperti ini, dengan tanda lebih dari. Jadi ini adalah user model. Nah, tahap pertama. Terus begini. Ini user model. Kemudian lanjut kita tes, kita beri tanda tanya. Nah, di sini memberikan beberapa interaksi komen yang dapat kita lakukan. Tapi untuk si user model sendiri itu memiliki batasan untuk komennya. Cuman ada beberapa nih. Ada dari connect sampai tracker router. Nah, selain user, ada satu lagi namanya itu namanya adalah prefilled model dengan tanda pagar kalau nggak salah. Nah ya, tanda pagar seperti ini. Nah, untuk memanggil prefilled model itu gunain enable, dan kita sudah masuk ke tahap kedua, yaitu prefilled model. Di prefilled model ini interaksinya dia tuh terbuka ini ya, lengkap. Dia terbuka, bukan terbuka, lebih ke full access gitu. Dan di prefilled model sendiri kita bisa konfigurasi standar, konfigurasi antara router dan switchnya. Untuk interaksi dari selain router juga ada satu lagi, itu namanya adalah global konfigurasi. Nah, di sini untuk memanggil global konfigurasi kita bisa manggilnya dengan klik konfigurasi terminal. Oh, salah. Oh, pakai C, konfigurasi. Terminal. Enter sip. Untuk konfigurasi sudah bisa dengan ada tanda konfigurasi di sini, dan jadi untuk penerapan konfigurasinya berhasil. Oke. Nah, apa lagi ya? Nah, selain itu kalau kita mau kembali lagi ke tahap sebelumnya itu kita bisa gunain exit ya, exit. Nah, jadi di sini kita sudah kembali ke tahap kedua ya daripada yang ketiga, yaitu prefilled model. Nah, terus kalau kita mau kembali lagi itu bisa gunain exit lagi untuk ke user model. Nah, kita sudah masuk ke user model ya, teman-teman. Kita sudah masuk ke user model. Nah, tadi kan kita sudah bolak-balik dari user model ke global kan. Itu kan ada untuk akses ke prefilled-nya itu masih tanpa ini password ya. Nah, selain tanpa password juga kita bisa nambah ini passwordnya gimana dari prefilled model. Nah,
Selain itu juga kita bisa ganti nama nih, ganti nama dari global konfigurasi. Yang pertama kita mau ganti nama dulu deh sebelum kita ganti password. Nambahin password untuk si preferred model, karena kalau kita nggak tambahin password itu takutnya datanya uh, agak rawan. Nah, di sini kita mau masuk ke configure terminal. Oh, nggak bisa ya, kita harus bertahap. Berarti bertahap enable dulu configure terminal. Oke, berhasil. Nah, sini kita mau ganti namanya nih. Jadi router 1 misalnya kan. Jadi yang harus kita ini adalah host name. Kita masukin namanya, nama baru router 1. Udah berubah kan namanya router 1. Kemudian kita balik lagi ke awal, exit ke router ya. Ini sudah masuk ke router. Router 1. Ke apa namanya ini? Private lead model. Nah, di private model ini kita mau nambahin password tadi. Caranya gimana? Caranya itu tunggu sebentar. Caranya itu enable password 123 ini sebagai passwordnya. Ini passwordnya 123. Coba kita run. Oh, kenapa ini? Tunggu sebentar, saya ada sedikit lupa. Untuk password. Cara ya tadi. Oh, untuk password sendiri kita tuh masuk ke tahap global ya, ke global konfigurasi. Jadi kita tambahin lagi di sini configure terminal. Sudah, kita tambahin enable password. Nah, ini untuk password kita sudah berhasil ya. Ini untuk password 123. Itu coba kita exit ya, kemudian kita exit lagi. Oke, kita exit lagi kembali sampai awal dan kita enable. Nah, kita masukin passwordnya. Kan kita udah masuk ke user model ya. Kita mau masuk ke private model. Itu harus password private modelnya. Karena dia kan interaksi full ya. Itu sangat rawan kalau sampai tidak ada ini keamanannya. Jadi kita masukin passwordnya. Ini memang tidak terlihat passwordnya. Saya masukin dan berhasil. Jika kita masukin passwordnya salah, apa yang terjadi? Nah, di sini saya mau masukin salah 123. Oh, sorry, enable. Masukin salah. Dan disuruh masukin lagi sampai benar. Nah, kayak gitu. Terus ya masukin sampai benar. Dan ini yang benar. Nah, selain itu ada yang namanya interaksi melihat
apa aja yang sudah kita lakukan. Itu namanya sebentar, show running. Apakah bisa di sini? Seharusnya sih pakai do ya, atau config. Apa bisa di bagian interaksi? Bisa ya. Jadi interaksi yang dapat saya lakukan itu hostname, enable password. Cuman dua yang baru saya lakukan. Di sini ada more. Kita next. More. Itu masih banyak ya. Oh ya, untuk interaksi dari si enable private model ini belum saya beritahu beberapa ya. Nah, di sini ada more. More ini kalau kita pencet enter, dia bisa nambahin ke tahap list selanjutnya. Kemudian kalau spasi itu langsung nampilin semuanya. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.